我知道音乐是主告诉我方向，孩子就模样。我希望我就敢想，主耶稣爱我，主耶稣爱我，主耶稣爱我，有神就告诉我。Meski ku lemah kecil, tapi aku milik. Cinta padaku, Alkitab mengajarku. Meski ku lemah kecil, tapi aku miliknya. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, ya cinta padaku. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Saudara tahu Linsi pakai bahasa Sunda kan? Ada orang Sunda sini, saya ngerti. Saya orang Sunda. Mari saudara kita memuji Tuhan. 295. Tuhan, ku pancarkan keindahan-Mu dan kasih yang ajaib, kasih yang murni. Budi bahasaku disucikan Roh-Mu hingga ku pancarkan keindahan-Mu. Tuhan, ku pancarkan keindahan
yang murni, budi bahasaku disucikan Roh-Mu, hingga ku pancarkan keindahan-Mu. Saudara, nyanyian ini mengatakan kepada kita, kehidupan kita adalah seharusnya demikian sebagai orang Kristen, yaitu mau memancarkan keindahan, keajaiban Tuhan di dalam bahasa kita, di dalam kehidupan kita, ya. Maka kalau kita memancarkan kehidupan kita, keindahan Tuhan melalui tutur bahasa kita, nah saudara, kita akan menjadi orang yang memuliakan nama Tuhan. Minta saudari nyanyi sekali ya, saudari nyanyi sekali. Oke, kenapa? Saya bisa. Saudari nyanyi sekali. Tuhan, ku pancarkan keindahan-Mu dan kasih yang ajaib, kasih yang murni. Budi bahasaku disucikan Roh-Mu, hingga ku pancarkan keindahan-Mu. Saudara nyanyi sekali. Saudari nyanyi, saudara yang nyanyi. Saya mau dengar suara mereka. Kurang suaranya. Saudara yang nyanyi ya. Oke. Saudara bisa memancarkan keindahan, kan? Mari kita nyanyi bersama. Tuhan, ku pancarkan keindahan-Mu dan kasih yang ajaib, kasih yang murni. Budi bahasaku disucikan Roh-Mu, hingga ku pancarkan keindahan-Mu. Tuhan, ku pancarkan keindahan-Mu. Tuhan, ku pancarkan keindahan-Mu dan kasih yang ajaib, kasih yang murni. Budi bahasaku disucikan Roh-Mu, hingga ku pancarkan keindahan-Mu. Saudara, minggu yang lalu kita membahas tentang seruan Allah kepada umatnya, yaitu keluar daripada kehidupan Babel. Keluar kehidupan dari Babel, itulah kehidupan yang bisa memancarkan keindahan Tuhan, saudara. Di mana saya mengambil kitab Wahyu dan juga sebagai contoh daripada Daniel maupun dari teman-temannya, 3 itu, di mana kehidupan mereka adalah kehidupan yang keluar dari Babel. Nah saudara, untuk zaman kita sekarang, saya katakan kita tentu saja kehidupan kita bukan di kota Babel lagi, kita tinggal dalam dunia. Maka kita harus keluar dari kehidupan dunia ini. Karena dikatakan bahwa pada suatu hari
dunia ini akan berlalu. Dan dunia ini di mana akan dirubuhkan dan malapetaka akan menghancurkan daripada dunia ini. Maka orang Kristen kalau tidak keluar atau manusia tidak keluar dari kehidupan dunia ini, maka saudara, Allah sama juga akan menimpakan malapetaka kepada setiap manusia. Keluar dari kehidupan dunia bukan berarti kita harus tinggal di bintang yang lain. Sama, saudara. Bukan. Keluar dari kehidupan dunia ada keluar dari pemisahan kehidupan manusia duniawi yang jahat. Duniawi yang penuh dengan hawa nafsu. Dan dunia ini memang mau di mana memeras kita. Dunia ini memang mau menguasai kita. Nah, saudara, harus kita bersandar kepada Tuhan untuk memenangkan semua ini. Nah, pada hari ini kita akan melihat kembali satu orang sebagai contoh daripada kehidupan keluar dari dunia ini, yaitu Yusuf. Yusuf. Nah, saudara, hari ini saya akan mengajak saudara melihat kejadian berapa ayat, lihat kehidupan Yusuf yang merupakan kehidupan yang ada pemisahan dengan dunia ini. Kita tahu bahwa Yusuf, kalau Alkitab mencatat Yusuf, saudara, kalau kita membaca riwayatnya, sungguh memberi dorongan yang luar biasa kepada kita. Ya, kita akan melihat kehidupan Yusuf di mana dia menang dalam pencobaan. Saudara, di mana dalam penderitaan dia tetap setia kepada Tuhan. Di mana kehidupan Yusuf, dia menghadapi banyak godaan, tetapi dia menang dalam godaan itu. Saudara, di mana dia difitnah, dia dijual, dia disingkirkan. Tapi Tuhan memberi kekuatan kepada dia. Dia mempunyai hati yang mengampuni, yang mengasihi. Nah, saudara, kalau kita bisa belajar daripada hidup Yusuf ini, saudara, tentu saja kita akan menjadi orang Kristen yang indah. Nah, maka hari ini paling tidak ada 3 hal yang akan kita lihat di dalam kehidupan Yusuf ini. Yang pertama, kita akan melihat dia tinggal dalam lingkungan jahat, tetapi tidak berbuat jahat. Saudara, inilah kehidupan yang keluar dari dunia. Mari saudara kita melihat beberapa ayat Alkitab dalam Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai yang ke-4. Saudara, bawa Alkitab kita membuka bersama-sama Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai yang ke-4. Adapun Yakub dia diam di negeri penumpang ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, bisa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Anak-anak Bibha dan Sipah. Kedua istri ayahnya dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Saudara, ayat yang ketiga dikatakan, ayat yang keempat, ayat kedua dikatakan, kalimat terakhir dikatakan, bahwa Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Jadi Yusuf tinggal di dalam lingkungan orang-orang yang berbuat jahat. Tetapi Yusuf berani menyampaikan kejahatan-kejahatan saudaranya kepada ayahnya. Nah, saudara, berarti apa? Berarti dia tidak berbuat jahat. Kalau saudara, saya berbuat jahat, kalian berbuat jahat,
tentu saja saya tidak berani menuntut kalian atau melapor kalian ke polisi, bukan? Kalau saya tidak berbuat jahat, kalian berbuat jahat. Kalau saya tidak mempunyai kasih, saya akan menuntut dan akan melaporkan kepada polisi. Nah, Yusuf di mana adalah orang yang demikian. Saudara-saudaranya berbuat jahat, dia melaporkan kejahatan itu kepada papanya. Nah, berarti dia tinggal di lingkungan kejahatan, tidak berbuat jahat. Saudara, ini tidak gampang. Bukan? Tidak gampang. Ya, saya mengatakan tidak gampang. Maka hidup dunia orang Kristen itu tidak gampang. Khususnya tinggal di dalam lingkungan non-Kristen. Itu lebih tidak gampang. Saudara, kita kalau mengerti akan Yusuf pada waktu itu, dikatakan dia umur berapa? 17 tahun. Kalau dia umur 17 tahun, saudara, berarti memang dia keluarga adalah anak yang kecil. Semua saudara-saudara adalah kakaknya. Ya, dia bukan anak sulung. Nah, saudara, lebih tidak gampang lagi, bukan? Kalau dia lebih besar daripada saudara-saudaranya, dia sebagai kakak, dia bisa menolak akan apa yang mereka berbuat. Ya, tapi dia lebih kecil. Nah, saudara, maka dia bisa menolak hidup di dalam kejahatan, tapi tidak berbuat jahat. Itu suatu hal yang tidak gampang. Itu tidak gampang sekali. Ya, coba ya, kalau kita menjadi orang bawahan di kantor, ya, saudara, atasan kita berbuat yang tidak baik. Saudara, kita turut enggak? Kita tidak turut, saudara, kita susah untuk tinggal dalam lingkungan itu. Bukan? Demikian Yusuf. Demikian Yusuf. Tetapi justru itulah kita melihat keindahan kehidupan Yusuf di sini. Saudara, masih muda dan orang yang tidak bisa mempengaruhi orang lain. Ya, sebagai orang yang kecil. Tetapi dia tidak mau turut di dalam kejahatan. Saudara, orang selalu mengatakan, ya, umur berapa sih umur krisis? Umur berapa? Umur waktu masuk college. Saudara, nggak tahu kenapa, nggak tahu. Ya, banyak anak-anak yang sudah masuk college, tadinya orang Kristen yang baik di gereja, datang pemuda menjadi pemuda yang baik. Tetapi tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang. Di San Francisco ada satu jemaat. Ya, jemaat itu pintar sekali. Saudara, dia pintar sekali. Dia di dalam gereja itu melayani dengan setia. Sungguh-sungguh setia. Ya, sungguh setia. Kemudian dia dapat fellowship. Ya, nggak salah dia pergi sekolah master atau apa gitu. Ke state yang lain. Nah, saudara, dia orang pintar sekali untuk sekolah. Ya, dapat beasiswa, bukan saja itu, ya, tiap bulan dapat 1.500 uang saku. Uang saku. Semua nggak usah bayar. Saudara, pindah ke state. Ya, apa yang terjadi? Hilang dari gereja. Orang yang anak yang baik sekali. Maka sampai akhirnya papa menjual rumah untuk datang ke state itu tinggal bersama dengan dia. Too late. Enggak lagi kembali ke gereja. Saudara, kenapa? Kesimpulannya dipengaruhi oleh teman. Dipengaruhi oleh lingkungan. Saudara, anak muda hati-hati. Ya, hati-hati. Anak muda. Lingkungan bisa membawa kamu hancur. Teman yang tidak baik bisa membawa kamu hancur. Tetapi ingat, Yusuf yang umur 17 tidak terhanyut di dalam lingkungan.
Yusuf yang umur 17, dia menang di atas lingkungan. Kenapa? Takut kepada Tuhan. Maka saudara, khususnya anak muda, tanamlah benih firman Tuhan di dalam hati saudara dalam-dalam. Kalau tidak, saudara akan hanyut di dalam lingkungan. Orang tua, ingat satu hal. Jangan merasa bahwa anakmu ke gereja itu merugikan di masa kecil. Tidak. Saudara, menguntungkan. Karena firman ditanam itu, dia akan seperti Yusuf yang takut kepada Tuhan. Maka kita melihat Yusuf tinggal dalam lingkungan yang jahat, tetapi tidak berbuat jahat. Dia berani menyampaikan kejahatan saudaranya, berarti dia tidak berbuat jahat. Saudara, sungguh satu hal yang indah, bukan? Saudara, tentu saja ini tidak gampang. Ya, enggak gampang. Maka apa yang terjadi akhirnya? Saudaranya benci dia. Benci dia. Risiko. Tetapi risiko ini harus dibayar. Maka minggu yang lalu saya mengatakan, ya, kalau mau keluar dari kehidupan dunia ini, harus bayar risiko. Kalau tidak bayar sekarang, saudara, nanti lebih mahal lagi. Kalau kita ketemu Tuhan. Lebih mahal lagi. Maka risiko ini harus dibayar oleh Yusuf. Tetapi ingat saudara, Allah tidak pernah meninggalkan daripada umatnya yang takut kepada dia. Tidak usah takut bayar risiko. Yesus pernah mengatakan kepada murid-muridnya, ya, dunia akan membenci kamu. Kenapa dunia membenci orang Kristen? Yesus mengatakan, karena kita bukan milik dunia. Nah saudara, kalau saudara dicintai oleh orang-orang dunia terus, nah saudara, mungkin ada pertanyaan di dalamnya. Apakah engkau seperti orang dunia? Maka orang dunia mengasihi kamu. Tapi Yesus mengatakan, karena kamu bukan berasal dari dunia, seperti saya bukan berasal dari dunia. Orang dunia benci kepada Yesus, kita juga akan dibenci. Tapi tidak apa. Tidak apa. Ya, yang penting Allah tidak membenci kita. Maka saudara-saudara sekalian, kita melihat hal yang pertama daripada Yusuf, kehidupan yang keluar dari dunia, tinggal dalam lingkungan jahat, tapi tidak berbuat jahat. Itu indah. Terus yang kedua, saudara, kita bisa lihat kehidupan daripada Yusuf, di mana secara fisik adalah budak, tetapi berjiwa orang merdeka. Saudara, kita akan baca Kejadian pasal 39 ayat 7 sampai yang ke-10. Kejadian 39 ayat 7 sampai yang ke-10. Demikian saya akan membacakannya. Bahkan di rumah ini ia tidak, ayat berapa? Ayat 7 ya, sorry. Ayat 7, 39 ayat 7. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa ada di rumah ini. Dan ia telah menyerah segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengar bujukannya itu untuk tidur di sisi dan bersetubuh dengan dia. Saudara, Yusuf tidak mau kompromi dengan dosa. Yusuf tidak mau melakukan dosa di dalam lingkungan orang yang berdosa.
risikonya dia dijual menjadi budak. Tetapi saudara, dia memang sebagai budak, tapi jiwanya merdeka. Banyak orang merdeka, jiwanya budak. Kita tinggal di Amerika yang freedom, tapi jiwanya budak. Saudara, lain dengan Yusuf. Kita lihat dia sebagai budak. Budak bisa diperintah apapun untuk melakukan segala sesuatu pada zaman itu. Dia tidak seharga seekor ayam. Saya pernah mengatakannya, di Hong Kong orang membawa ayam, dalam kurungan itu terlalu banyak ayam, ya, sehingga sempit-sempit itu. Nah, orang melihat orang yang membawa ayam itu. Kalau budak pada zaman itu mana bisa 12 kerja jam, 24 jam harus kerja. Kalau tidak kerja mau dipukul mati seperti seekor ayam. Tetapi saudara, lihat saudara. Tuhan istrinya boleh memerintah dia berbuat segala sesuatu. Boleh. Tetapi dia tidak bisa memerintah dia untuk berbuat dosa. Secara fisik dia budak. Secara jiwa dia orang merdeka. Saudara, pada suatu hari Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi. Ya, ini dicatat di dalam Yohanes, saudara, kalau ada waktu pergi pulang baca. Ya. Dia berkata kepada orang-orang Yahudi, dia bilang, ya, mereka adalah hamba atau budak. Orang Yahudi heran. Dia mengatakan, saya ini adalah keturunan Abraham. Mengapa engkau mengatakan saya budak? Mengapa mengatakan saya hamba? Saya tidak pernah menjadi orang hamba. Nah, saudara, orang Yahudi menjawab ini bukan secara politik. Secara politik pada zaman Kristus, dia adalah dijajah oleh Romawi. Dia jadi hamba budak orang Romawi. Dia mengatakan juga demikian, dia bukan juga mengatakan secara sosial. Secara sosial, keturunan Abraham banyak menjadi budak. Baca di dalam Perjanjian Lama. Tetapi orang Yahudi menjawab hal ini secara rohani. Tetapi salah kaprah. Saudara. Dia bangga, dia mengatakan saya keturunan Abraham, Pak. Secara rohani, enggak, saya bukan hamba. Saya anak Allah artinya. Tahu? Saya anak Allah. Hamba itu adalah yang tidak tinggal, yang bukan, itu orang-orang kafir gitu maksudnya. Nah saudara, tapi Yesus mengatakan kepada dia apa? Kamu ini mengatakan kamu orang merdeka. Kamu mengatakan kamu anak Abraham. Tapi kamu orang berdosa. Adalah budak orang dosa. Ya sudah, maka orang Yahudi tidak mengerti. Secara fisik, secara rohani dia mengatakan, dia mengaku dia adalah orang bebas. Banyak orang Kristen demikian. Saya sudah datang ke gereja. Sudah berapa lama? Saya sudah berdiri di mimbar ini berapa lama? Saya sudah mempersembahkan berapa banyak uang? Orang tua saya sudah berapa keturunan Kristen? Tapi saudara, tetap budak. Karena budak dosa. Ada satu cerita dikatakan ada seekor singa yang sudah tua, ya, yang biasa dipakai untuk permainan sirkus itu. Ya, kalau permainan sirkus singa itu kan biasa lompat api gitu ya, biasa gitu, atau suruh kemana itu. Nah, ini sudah tua tentu saja nggak dipakai lagi. Ya, maka nanti saya tua juga nggak dipakai lagi. Kita semua demikian. Maka singa itu diberikan disumbangkan kepada kebun binatang. Satu kebun binatang.
Nah, maka kebun binatang itu indah sekali. Singa itu bisa menikmati segala keleluasaan dari alam, dari kebun binatang yang luas itu. Ya, dia bisa ke sungai untuk menikmati air, ya. Dia bisa pergi ke pohon yang rindang dan sebagainya. Nah, saudara. Tetapi heran singa ini. Sampai di sana ditaruh di kebun binatang, saudara. Singa itu duduk tidur gitu ya. Dia naik. Setelah naik dia jalan. Dia jalan. Setiap kali bangun jalan 7 langkah dia balik lagi. Setiap kali singa itu bangkit, ya, bangun dari tidur atau duduk, dia berjalan 7 langkah, dia balik lagi. Jalan 7 langkah, pokoknya 7 langkah, pas 7 langkah, dia balik lagi. Kenapa? Orang nggak tahu kenapa sih singa ini leluasa, dia bisa memilih sungai atau kemana tempat yang indah, luas sekali. Nah, saudara, coba kalau kita ke sini ini, ke tempat-tempat mana kita jalan 7 langkah kembali lagi, duduk lagi, 7 langkah duduk lagi. Kenapa? Oh, diketemukan karena singa itu waktu di tempat sirkus kan dalam kurungan. Kurungan itu cuma 7 langkah. Dia ketemu besi, balik lagi. 7 langkah ketemu besi, balik lagi. Sudah, manusia kadang-kadang begitu. Manusia secara fisik merdeka, secara pikiran tidak merdeka. Kita jangan ketawa singa itu. Mungkin kadang-kadang kita orang Kristen demikian. Ya, kita secara fisik mau berbuat apa bisa. Tapi kadang-kadang kita dikontrol oleh pikiran kita. Kita nggak bisa lepas dari pikiran yang jahat, kotor, iri, dan sebagainya. 7 langkah kembali lagi. Ingin lebih melangkah kembali lagi. Itulah orang yang fisik merdeka tapi jiwa budak. Tetapi Yusuf tidak. Yusuf orang budak secara fisik budak, secara jiwa orang merdeka. Saudara, sandar kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, saudara, Yusuf adalah sebagai penguasa dunia Mesir. Ya, Mesir itu lambang dunia. Tetapi berwarga kerajaan surga. Saudara, tinggal dalam lingkungan jahat tetapi tidak berbuat jahat. Secara fisik adalah budak tetapi berjiwa orang merdeka. Secara penguasa dunia, sebagai penguasa tetapi buat warga kerajaan surga. Saudara, kita warga negara apa? Citizen apa? Indonesia? Singapura? Amerika? Arab? Tidak ada yang Arab. Coba kita lihat Alkitab. 46, Kejadian 46. 31. 46, 31. Saya bacaan, saudara. Kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya, aku mau menghadap Firaun dan memberitahukan kepadanya, saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di tanah Kanaan. Telah datang kepadaku orang-orang itu gembala kambing domba, sebab mereka itu pemelihara ternak. Dan kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah dibawa mereka. Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya apakah pekerjaanmu, maka jawablah, hamba-hambamu ini pemelihara ternak. Sejak dari kecil sampai sekarang.
baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Gosem. Sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Saya akan baca lagi pasal 50 ayat 25 dan 26. Kejadian 50 ayat 25-26. Demikian firman Tuhan. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun. Mayat dirempah-rempai dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Saudara, ada dua hal yang akan saya bicarakan di sini tentang hal ini. Yusuf menjadi penguasa dunia tetapi berwarga kerajaan surga. Hal pertama, di waktu saudaranya datang dia sudah sebagai penguasa Mesir. Ya, orang nomor 2 di Mesir. Selain Firaun itu sudah dia. Nah, saudaranya datang dan Yusuf berkata, kamu minta tanah Gosem. Ya, tentu saja kenapa untuk Gosem yang bagus? Tentu saja secara untuk gembala itu bagus. Di sana tanah banyak subur gitu ya, ada rumput dan sebagainya. Tetapi saudara, saya yakin bukan itu. Bukan itu. Yusuf tahu, ya, dia nggak mau saudaranya tinggal di kota Mesir. Nggak mau. Kenapa? Bisa nggak Yusuf kasih dia citizen, kasih kota yang besar? Siapa sih yang mau tinggal ke kota kecil? Banyak yang nggak mau. Mana Budi mau? Mana Mary mau? Mary sih mau tinggal Indonesia. Karena Indonesia ada 3 baik, saya bilang. Ada pembantu baik, ada makanan baik, ada bisnis yang baik. Nah, saudara, itu kota Jakarta. Coba ke Kalimantan. Nangis. Nangis. Ya kan, makanya Pontianak nangis. Kalau sekarang sih enggak nangis lah. Nah, saudara, kenapa mau kota kecil yang dimiliki? Yusuf bisa kasih dia kota besar. Ya. Orang dapat S1, S2, S3, mana mau pulang kampung? Enggak mau. Kota besar punya kesempatan, bukan? Tetapi lihat Yusuf minta kampung untuk mereka. Pertama, supaya kehidupan saudaranya tidak terpengaruh oleh kehidupan Mesir. Itu satu hal. Saudara, biar tetap menjadi gembala, tidak mau menjadi bos. Tetap gembala. Yang dipikir apa? Rohani mereka. Dan saudara, maka saudara, penguasa dunia tapi berwarga surga. Lihat ayat pasal 50 yang kita baca. Dia sudah hampir mati, dia pesan kepada anak-anak Israel, keturunannya artinya. Ya. Kalau saya mati, bawa tulang-tulangku dari Mesir. Saudara, Mesir bukankah lebih baik daripada Kanaan pada waktu itu? Bukankah Amerika lebih bagus daripada Indonesia? Tetapi kalau saya mati, bawalah tulang-tulang pulang ke Indonesia. Ini bercanda ya, saya nggak mau. Saudara, kenapa? Karena di tanah Kanaan itu perjanjian Allah. Di tanah Kanaan itu, itulah Allah yang berikan kepada dia. Di Kanaan itu artinya kerajaan surga. Sebagai perumpamaan kerajaan surga. Lambang kerajaan surga. Nah, saudara, lihat Yusuf. Ya, mempunyai kuasa. Tapi tidak haus akan kuasanya. Dia tetap ingin merindukan. Dia tetap tahu bahwa identitasnya adalah kerajaan, warga kerajaan surga.
Kita bagaimana, saudara? Kita dapat CD senang mereka senang? Atau lebih senang dapat CD senang surga? Surga? Amerika? Omong. Surga. Saudara. Biar Amerika paling kaya dalam dunia ini. Saya bukan menghina Amerika, saya pun mau menjadi citizen. Tapi saudara, ingat identitas kita surga. Sebuah cerita. Seorang pelancong pada suatu hari ke satu desa. Dia melihat seekor burung raja wali yang makan bersama-sama dengan ayam kampung petani itu. Orang itu heran. Ya. Dia tanya kepada pemiliknya daripada ayam kampung itu, pemilik petani itu ya. Dia bilang, "Kenapa kamu membiarkan burung raja wali ini makan bersama-sama dengan ayam kampung ini?" Ya. Burung raja wali ini tentu badannya besar. Kenapa besar? Karena rebut makanan pertama. Kalah ayam kampung, bukan? Ya, makannya banyak pasti. Maka orang itu bilang, "Kenapa ayammu itu kurus-kurus? Lihat, itu burung raja wali itu tidak ada guna, bocai. Lihat, makan habis ayam kampung kurus-kurus. Kenapa biarkan dia?" Orang itu menjawab, "Saya sudah berapa kali mau usir itu burung raja wali, tetapi dia tetap balik lagi." Nah, pelancong itu mengatakan, "Mau saya bantu kamu melepaskan burung raja wali itu?" "Ya, mau, cepat, kasih kamu aja." Pelancong itu bawa burung raja wali itu ya, tidak jauh dari sana ya. Dia mau lepaskan kepada dia supaya terbang. Terbang sih masih bisa terbang dikit. Masih bisa terbang. Setelah terbang tidak lama, melihat ayam kampung itu mendapat cacing. Burung raja wali itu caplok lagi. Datang lagi kembali. Ya berapa kali itu begitu lagi. Nah, pelancong itu mengatakan, "Memang apa yang kamu bilang itu benar. Tapi saya ada akal," dia bilang. Maka pelancong itu membawa burung raja wali itu meninggal ayam itu jauh naik ke bukit yang tinggi. Ya, di sanalah dia dilepaskan. Waktu dilepaskan, saudara, burung raja wali masih lihat-lihat. Tetapi tidak ada ayam kampung lagi. Tidak ada cacing lagi. Tidak ada makanan lagi. Dia terbang. Bebas. Saudara, kita orang Kristen kadang-kadang seperti burung raja wali. Burung raja wali itu. Kita berjiwa burung raja wali. Kita berjiwa merdeka. Kita warga kerajaan surga. Tetapi kenapa seringkali kita masih berebut makanan dengan ayam kampung? Orang dunia masih berebut harta. Maka Paulus di dalam Filipi mengatakan bahwa orang dunia ini perut mereka, Allah mereka ada perut mereka. Tapi kita bukan. Kenapa orang Kristen kalau melihat orang dunia kejar ini, kita juga kejar. Saudara, sayang. Kita punya jiwa, kita punya hidup raja wali yang bisa terbang bebas. Saudara, Yusuf bukan demikian. Yusuf adalah penguasa Mesir, penguasa dunia. Tapi dia tahu, dia berwarga surga. Maka saudara, Mesir hanya sementara. Kuasa hanya sementara. Tetapi status surga selama-lamanya. Saudara, kiranya firman Tuhan
Ingatkan saudara, ingatkan saya. Ada cacing, jangan rebut. Hal-hal yang fana, jangan rebut. Kasih orang dunia. Ya. Ingat, hal-hal yang fana, kasih orang dunia. Yang kita rebut apa? Hal-hal yang kekal. Ingat, kita jiwa merdeka. Kita hidup Raja Wali, bukan ayam kampung. Mari kita berdoa. Tuhan, bantulah kami. Kehidupan Yusuf kiranya menjadi satu contoh teladan yang indah bagi kami. Karena Tuhan, kami tahu bahwa Engkau menyelamatkan kami supaya kami keluar dari kehidupan yang membinasakan. Supaya Tuhan, kami mempunyai hidup yang merdeka. Oh Tuhan, kiranya firman-Mu sekali lagi mengingatkan kepada kami. Kami sebagai orang merdeka dan berjiwa merdeka. Kami berwarga kerajaan surga. Kiranya Tuhan, kami memandang remeh akan hal-hal dunia. Bukan kami tidak mau harta dunia, bukan kami tidak mau hal-hal dunia, tapi Tuhan ingatkan kepada kami bahwa hal-hal itu hanya sementara, hanya memberi kami hidup untuk sementara. Yang lebih penting adalah hal-hal kerajaan surga. Kiranya Tuhan, firman-Mu boleh memberi pengertian kepada kami pada saat ini, supaya Tuhan, kami tahu identitas daripada kami semua. Camkanlah firman-Mu dalam hati kami, menjadi kekuatan bagi kami, supaya Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak Allah yang memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.